Bapak Ibu kelihatan hidupnya baik-baik saja. Tapi ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, hukuman dari Tuhan itu pasti akan menimpa kita. Jangan pernah meremehkan dosa. Di sini kita melihat dalam ayat ke-7 dikatakan, engkaulah orang itu. Bapak Ibu, kita akan belajar sekitar ayat ini, sekitar perkataan ini, kalimat ini. Engkaulah orang itu. Kita berbuat baik di depan jemaat, kita berbuat baik di depan masyarakat sekitar kita berbuat baik di depan tetangga-tetangga kita. Tetapi mereka tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati. Nah, Nathan, ketika Nathan datang kepada Daud, dia dengan jelas mengatakan firman Tuhan, engkaulah orang itu. Daud di depan rakyatnya dia adalah orang yang sempurna. Di hadapan rakyat dia adalah orang yang membawa kerajaan Israel menuju puncak kejayaan. Ya, Saul yang membangun, Saul yang memulai menjadi raja di Israel, kemudian Daud yang membawanya menjadi besar, menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Itu Daud mengokohkan kekuasaan Israel. Bangsa-bangsa di sekitarnya tidak berani karena Daud di hadapan bangsa Israel. Daud adalah orang yang hebat, raja yang diurapi Tuhan. Sehingga biasanya orang yang seperti ini akan dianggap dewa, akan dianggap orang yang sempurna oleh jemaat, akan dianggap orang sempurna oleh rakyatnya. Jadi mereka tidak akan pernah melihat apa kesalahan yang ada di mereka. Tetapi di hadapan Tuhan, apa yang menjadi kesalahan Daud, apa yang menjadi isi dalam hati Daud itu terbuka. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini, Tuhan menyingkap hati manusia. Pernyataan ini mengungkap dosa tersembunyi Daud, mengingatkannya akan anugerah Tuhan yang telah mengangkatnya sebagai raja dan melindunginya dari Saul, membuat Daud dari seorang rakyat biasa yang tidak dianggap sama sekali, tidak masuk kriteria untuk menjadi seorang raja, tidak bahkan oleh ayahnya sendiri. Daud tidak pernah dianggap mampu untuk menjadi orang pilihan yang nantinya akan menjadi raja. Tuhan mampu, Tuhan maha tahu, Tuhan mengungkap hati manusia. Ketika Daud yang sudah dirubah oleh Allah dari orang yang tidak punya apa-apa, dari orang tidak punya kemampuan apa-apa, orang yang dianggap biasa-biasa saja bahkan oleh ayahnya, dia menjadi raja, tapi dia berbuat yang tidak benar. Daud merasa karena dia sudah diubahkan oleh Tuhan, dia diurapi Tuhan, apa yang diinginkannya itu terlaksana, apa yang didoakannya berhasil. Dia merasa dia superior, dia merasa dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia merasa bahwa di antara orang Israel ini tidak ada yang lebih dekat dengan Tuhan dibanding dirinya sendiri. Akhirnya dia melakukan kejahatan, meminjam tangan orang lain untuk membunuh pasukannya sendiri, hanya untuk sekedar mengambil istrinya. Bapak Ibu, kira-kira berapa istri Daud sebelum dia punya istri Batseba, sebelum dia mengambil Batseba? Yang pertama ada istri dari Saul, Mikal, ya. Ada Mikal, ada apa lagi? Dadanya Nabal, siapa namanya? Abigail. Ya, siapa lagi? Kita nggak tahu, tapi seorang raja, saya baru-baru ini baca sejarah raja-raja di Indonesia, hal yang jamak, raja itu punya banyak istri, ya. Nah, Daud ini juga punya banyak istri sebelum dia beristrikan Batseba, sebelum dia merebut Batseba dari Uria. Dia merasa apa yang dilakukan itu normal-normal saja. Dia merasa apa yang dilakukannya itu sesuai dengan yang kebiasaan dari orang di Israel. Merebut istri orang, dengan kekuasaannya dia merebut istri orang. Tetapi di hadapan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang normal. Bapak Ibu pernah menyimpan sesuatu di dalam hati Bapak Ibu yang kira-kira dapat tanda petik dosa? Pernah itu berpura-pura baik di hadapan orang, tetapi mangkal di dalam hati? Orang-orang yang di Jawa ini kebanyakan apa? Gol-guli, belangkon, ya. Pura-pura baik di depan orang, tapi di dalam hatinya
Muangkel ya. Muangkel saya sudah pengalaman hidup dengan orang-orang sekitar saya ya. Jadi kalau saya ada orang, oh ya Pak Petrus, Pak Toto, iya Bapak ini jadi baik-baik, saya tahu belum tentu di hatinya itu tidak mangkel sama saya. Ya. Dan saya kadang-kadang bersikap ya, saya juga pura-pura gitu ya. Bapak Ibu baik sama saya juga baik Bapak Ibu. Tidak tahu kalau saya mangkel di hadapan dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kekristenan sebenarnya banyak dihuni oleh orang-orang seperti Daud. Kekristenan itu, agama Kristen itu banyak dihuni oleh orang-orang seperti Daud. Yang apa? Yang pura-pura baik di depan orang, tetapi sebenarnya dia menyimpan kejahatan di dalam hati. Pura-pura baik di depan orang supaya hanya agar dilihat bahwa orang Kristen itu baik. Dia itu baik, lahir baru, penuh buah roh, tetapi dalam hatinya dia menyimpan kejahatan, mangkel. Akhirnya apa? Orang yang mangkel itu banyak kan sakit. Saya kadang mikir, kok sakit terus ya hidupnya? Orang kok sakit terus? Tidak pernah dalam satu hari pun di hidupnya itu kayak seger, menikmati hidup. Saya kadang mau pikir, orang ini banyak menyimpan sakit di dalam hidup. Tapi ya jangan semua orang sakit karena sakit hati ya. Tidak semua orang sakit karena sakit hati. Kadang-kadang karena Bapak Ibu pulang hujanan itu juga sakit hati. Itu juga mengakibatkan sakit karena sakit hati. Nah, Bapak Ibu, Daud ketika dia diingatkan Nathan, dia tidak membantah. Jadi kalau tadi kita melihat kisahnya, Daud berbuat dosa. Tuhan mengungkapkannya dan Daud minta ampun. Kebanyakan dari kita seperti Daud atau seperti orang lain. Kita bertobat, tetapi besok diulangi lagi. Kita bertobat, tetapi besok diulangi lagi. Tidak ada akibatnya. Saya berbuat dosa, Tuhan tidak menghukum saya. Ya, dosa itu lipat. Dosa itu membahagiakan. Dosa itu bikin cepat kaya. Ya, baru tahu koruptor itu dosa enggak? Kaya enggak? Akses jangan pernah korupsi. Pernah nggak? Ya. Kaya enggak? Kayaknya dibanding orang-orang koruptor gimana? Saya enggak korupsi, tetapi saya lihat kenapa orang yang korupsi itu kok lebih kaya dibanding saya. Jadi korupsi itu, dosa itu bikin kaya Mas ya. Kenapa kita tidak berbuat dosa saja? Ya. Kalau kita berbuat benar, tetap kere, kenapa kita tidak berbuat dosa saja? Cepat kaya, nanti kalau mau mati bilang, Tuhan ampuni saya. Apakah kita mau melupakan? Apakah dengan mudah itu kita melupakan mujizat itu dan kita berbuat seenak hati, seenak udel kita untuk melayani Tuhan? Kita berbuat seenak hati kita, sama mau kita untuk beribadah kepadanya. Saya bilang, Bapak Ibu, ibadah di gereja itu yang terpenting yang mana? Doa buka, ujian, doa sebelum firman, doa setelah firman, persembahan, atau doa berkat? Doa makan. Semua penting. Jadi kira-kira harus dipilih semua atau tidak penting, khotbah tidak penting, ujiannya tidak penting. Ikut ujian saja sudah bisa disebut tiga ibadah enggak? Dengan khotbah saja bisa disebut ibadah enggak? Setelah ibadah, sebelum doa berkat kita pulang, bisa disebut ibadah enggak? Banyak orang tertentu kalau sebelum doa berkat banyak yang pulang. Ada juga banyak pelayan Tuhan yang waktu khotbah mereka minggat, tidak tahu. Ya, saya ingat kesaksian Mas Samuel Almarhum. Masih ingat tuh? Mas Samuel Almarhum anak Pak Pringgo yang kudus. Ya. Mas Boyo. Waktu itu beliau adalah seorang pemain musik. Setiap firman Tuhan, setelah dia main musik, dia apa? Rokok. Ya, rokok. Ya, di kamar gereja dia merokok.
Tuhan jangan saja lama-lama dibiarkan sama Tuhan. Satu ketika Tuhan memberikan penyakit, kena liver berat, karena dari situ dia sadar bahwa itu teguran Tuhan buat dia. Yang saya soroti apa? Bukan merokoknya, tetapi dia meninggalkan ibadah untuk apa? Memuaskan masa. Bagi dirinya kalau sudah melayani firman Tuhan di musik, kemudian waktu firman dia keluar, itu hal yang biasa. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tidak percaya dengan omongan saya, tunggu tanggal main. Ya, tunggu tanggal main. Saya nggak doakan yang jelek-jelek. Saya tidak pernah berdoa. Jadi saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek begitu sekalian. Tapi saya cuma bilang tunggu tanggal main. Bapak Ibu yang ibadah setelah sebelum doa berkat kemudian minggat, doa berkat yang penting persembahan. Tunggu tanggal main. Ibadah itu mulai dari awal doa pembuka sampai doa berkat adalah satu rangkaian pemuliaan Tuhan, satu rangkaian kita memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Dan jadi kalau itu untuk Tuhan, mengapa kita masih berani main-main